saya Safaris Nur Aliza dari kelas 11A absen 26. Di sini saya akan menampilkan video tentang perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah beserta contohnya. Selamat menyaksikan. Perbedaan pidato, ceramah, dan khotbah. Yang pertama, topik pembicaraannya bersifat umum. Yang kedua, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dengan sang pendengar. Yang ketiga, ditujukan untuk seluruh kalangan atau untuk kalangan umum. Yang keempat, dilakukan pada acara dan tempat tertentu. Pertama, topik pembicaraannya bersifat pengetahuan ataupun tidak dikhususkan untuk agama apapun. Yang kedua, terdapat interaksi berupa tanya jawab antara sang pembicara dan sang pendengar. Yang ketiga, bisa ditujukan untuk kalangan umum jika ceramah umum dan umat agama tertentu jika ceramah keagamaan. Yang keempat, biasanya dilakukan di tempat ibadah, di kampus, di sekolah, di tempat khusus saat seminar. Yang pertama, topik pembicaraannya tentang agama tertentu. Yang kedua, tidak terdapat interaksi antara sang pembicara dan sang pendengar sama sekali. Yang ketiga, ditujukan untuk kalangan penganut agama tertentu. Yang keempat, biasanya dilakukan di dalam tempat ibadah agama tertentu. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, biasanya tradisi Hari Guru dipenuhi oleh kata-kata inspiratif dan retorika. Mohon maaf, tapi hari ini pidato saya akan sedikit berbeda. Saya ingin berbicara apa adanya, dengan hati yang tulus kepada semua guru Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Guru Indonesia yang tercinta, tugas Anda adalah yang termulia dan yang tersulit. Anda ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberikan aturan daripada pertolongan. Anda ingin membantu murid yang tertinggal di kelas, tapi waktu Anda habis mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas. Anda tahu betul potensi anak tidak bisa diukur dari hasil ujian, tapi terpaksa mengejar angka karena didesak berbagai pemangku kepentingan. Anda ingin mengajak murid keluar kelas untuk belajar dari dunia sekitarnya, tapi kurikulum yang begitu padat menutup pintu petualangan. Anda frustrasi karena Anda tahu di dunia yang nyata, kemampuan berkarya dan berkolaborasi yang akan menentukan kesuksesan anak, bukan kemampuan menghafal. Anda tahu setiap anak punya kebutuhan yang berbeda, namun keseragaman telah mengalahkan keberagaman sebagai prinsip dasar birokrasi. Anda ingin setiap murid terinspirasi, tapi Anda tidak diberikan kepercayaan untuk berinovasi. Saya tidak akan membuat janji-janji kosong kepada Anda. Perubahan adalah hal yang sulit dan penuh dengan ketidaknyamanan. Satu hal yang pasti, saya akan berjuang untuk kemerdekaan belajar di Indonesia. Tapi perubahan tidak bisa dimulai dari atas. Semuanya berawal dan berakhir dengan guru. Jangan menunggu aba-aba. Jangan menunggu perintah. Ambillah langkah pertama. Besok, dimanapun Anda berada, lakukan perubahan kecil di kelas Anda. Ketika seorang meminta bela dari makhluk, Allah nggak akan ngebelain dia. Ketika kita diam dan meminta bela kepada Allah, Allah akan belain kita. Kan terjadi di zaman Nabi itu ada dua orang bertengkar nih. Yang satu ngomel, teriak-teriak marah-marah. Yang satu lagi diam aja, dia sabar. Nabi dari jauh memperhatikan sambil tersenyum. Terus lama Nabi perhatiin. Nabi tadi lagi lewat nih, nggak sengaja ngelihat ada dua orang bertengkar. Yang satu diam, yang satu ngomel. Nabi memperhatikan yang diam sambil senyum lama. Lama dia ngomel, akhirnya yang diam tadi nggak sabaran, nggak kuat lagi, dibales. Dia komen. Begitu dia komen, Nabi langsung jalan dan nggak tersenyum lagi, cemberut. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, apa yang terjadi? Kenapa? Kata Nabi, tadi ketika yang diam ini diam aja nih, dia sabar, malaikat mendoakan dia dan tersenyum untuk dia.
Tapi begitu dia kepancing komen, malaikat pergi. Maka saya juga ngaji. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu bihi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd, ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqwallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin rahimakumullah, adalah menjadi faktor suksesnya seseorang, kebahagiaan seseorang jika orang itu mempunyai anak cucu yang saleh salihah. Bagaimana tidak, dengan anak cucu yang saleh salihah itulah saat kita mati ada yang mensolati, saat kita mati ada yang mendoakan, saat kita mati ada yang menziarahi makam kita. Dengan adanya anak-anak yang saleh salihah itulah saat kita mati memang kita meninggalkan masjid, namun anak-anak cucu kita juga meneruskan jamaah di masjid. Memang dengan mati kita meninggalkan musola, tapi dengan anak cucu yang soleh solehah itulah anak cucu kita melanjutkan musola dan seterusnya. Kaum muslimin rahimakumullah, makanya Rasulullah SAW bersabda, min sa'adatil mar'i antakuna zaujatuhu salihah wa auladuhu abraron. Adalah termasuk faktor kebahagiaan suksesnya seseorang jika orang itu mempunyai istri yang salihah. Dari pasangan suami istri yang salih salihah itu kelak akan lahir anak cucu yang salih salihah. Kaum muslimin rahimakumullah, untuk itu maka kita yang rata-rata awam tidak bisa mengajari anak sendiri, tidak bisa mulang kitab anak sendiri, tidak bisa mendidik anak secara langsung. Kita orang awam mungkin juga repot, bisanya hanya titip kepada orang lain, titip kepada lembaga pendidikan. Pastikan orang lain yang kita titipi mendidik anak kita, orang yang benar akhlaknya, orang yang benar agamanya, orang yang benar akidahnya. Pastikan lembaga yang di situ kita menitipkan pendidikan anak kita, pastikan lewat pendidikan anak itu, lewat pendidikan sekolah itu, anak kita menjadi saleh salihah, mereka tetap ngaji, mereka tetap menjaga sholat. Memang favoritnya sekolah penting kaum muslimin rahimakumullah untuk masa depan keduniaan. Namun sekali lagi, kalaupun sulit mencari sekolah favorit yang benar-benar menjamin solih solihah anak cucu kita, mending memilih lembaga yang biasa mungkin, namun menjamin anak kita bisa hafidz Quran, anak kita bisa ngaji, anak kita bisa menjadi solih solihah. Sekali lagi, marilah kita menitipkan anak kita kepada lembaga-lembaga pendidikan Islam yang bisa menjamin anak cucu kita ini bisa salih salihah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad la nabiyya min ba'dih wa ala alihi wa sahbihi wa jundih. Amma ba'd, ikhwani ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa'lamu anna Allah ta'ala amarakum bi amrin bada fi binafsih faqala inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad abdika wa rasulika nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i